Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu PC yang tampil sangat keren sekali berwarna putih ke biru-biruan. Seperti contoh yang ada di sini sangat menarik dan juga beda lah daripada yang lain. Bukan yang full putih maupun yang full hitam, tapi yang putih campur biru cyan atau biru es lah. Seperti contoh yang ada di sini di harga 8 juta. Apakah worth it atau tidak? Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini. Meskipun ini second ya, bukan baru. Dan di sini part-partnya semua. Dan apakah worth it atau tidak untuk live streaming dan juga gaming lah PC yang ada di sini yang berwarna full putih dan juga biru. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F 4 core 8 thread, udah lebih dari cukup lah untuk gaming dan juga live streaming ringan-ringan. Bisa dibilang ini kencang lah untuk gaming. Dan juga di sini dia tuh di harga 1.450.000, udah turun lah. Kalau zaman dulu tersebut di 1,5 1,6, tapi sekarang udah di 1,4an untuk yang ini Core i3 Gen 12. Ini saya membelinya yang box ya, bukan yang tray, dan sudah saya tancapkan di bagian dalam sini. Dan lanjut saya menggunakan Mobo ini, Mobo ASRock B660M Pro RS. Ini juga udah support Gen 13, seperti contoh yang ada di sini tulisannya support Gen 13. Jadi untuk upgradable ke depannya sudah lebih dari cukup lah ke Gen 13. Meskipun saya memakai Gen 12 ya yang ada di sini, tapi nggak masalah. Untuk yang ini di harga 1.950.000. Murah sih, dan juga tampilannya tersebut itu sangat menarik. Ada hatchingnya dan juga support 3 pin RGB, jadinya bagus lah untuk fitur-fiturnya. Serta tampilan menarik di MATX. Ini Mobonya ASRock. Terbilang udah banyak banget lah aku tuh merakit PC menggunakan ini B660M Pro RS karena memang harganya murah dan juga banyak fiturnya. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM tim T-Force tim Delta White RGB di bagian sini. Udah saya setting untuk warnanya ke biru cyan seperti contoh yang ada di sini di CPU cooler maupun di fan-nya supaya lebih menyerupai. Ini di harga 800.000, tapi yang murah juga untuk yang ada di sini dengan kecepatan di 3200 2x8GB 16GB. Dan lanjut saya menggunakan GTX 1660 Super yang bermodalkan dari Furion di harga 1.750.000. Ini second ya, bukan baru, tapi memang lebih baik membeli second sih karena garansinya tersebut itu masih aman di 1 tahun. Untuk yang ada di sini harga second di 1,7 udah sangat bagus sekali daripada membeli GTX 1650 yang baru di harga 2 jutaan lebih. Kalau aku pribadi lebih memilih ini ya daripada membeli yang baru GTX 1650. Maka dari itu saya tuh jarang memakai atau merakit PC lah menggunakan GTX 1650 maupun yang super yang baru. Saya lebih opsi ke ini aja karena lebih worth it. GTX 1660 Super second ya, tapi tergantung selera kalian sih pilih yang second atau yang baru. Dan udah saya ngecek di sini dia tuh membutuhkan 8 pin power. Dan lanjut saya menggunakan CPU cooler ini Deepcool AG400WH RGB. Udah saya tancapkan di bagian sini. Dan juga ini sudah saya setting ke warna ke biru cyan ya, sama seperti di casing dan juga yang lainnya. Dan berwarna full white. Udah saya review di video sebelumnya untuk ini ya, Deepcool AG400WH. Sangat menarik di harga 350.000 untuk ini CPU coolernya. Dan lanjut saya menggunakan ini SSD NVMe dari Apacer. Ini serinya adalah AS2280P4 ya, bukan yang P4O, yang P4. Di harga murah di 450.000, 512GB udah lebih dari cukup. Apalagi ini NVMe udah saya tancapkan di bagian dalam sini, plus heatsink dari bawaan motherboardnya, jadinya lebih dingin ya menggunakan Apacer tanpa menggunakan harddisk lagi yang ada di sini. Tapi kalau ingin dikasih harddisk bisa lah karena masih ada slot di casing yang ada di dalam sini. Dan lanjut saya menggunakan power supply ini langganan sih aku memakai ini ya, Firstfire 500W 80 plus bronze. Tinggal anda lihat aja nanti di akhir video berapa watt paling tinggi, nggak sampai di 250 watt lah kalau nggak salah, tapi ya masih aman-aman banget kalau memakai ini Firstfire di harga 620.000 untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casingnya, casing Infinity Horus V2 yang berwarna putih ya. Ada dua tipe, putih dan juga hitam, tapi kalau yang ini berwarna putih sangat menarik sekali, MATX dan juga ada power supply cover ya yang ada di sini. Serta di harga yang ini dia tuh di 410.000, kalau yang hitam di 390, 420.000 lah dari segi harganya. Dan yang terakhir saya menggunakan fan yang ada di sini. Ini fan RX7 lah, ada 6 yang berwarna biru cyan ya, atau biru es atau biru langit.
Di bagian depan 3, atas 2, belakang 1. Harga satuannya di 35.000 kali 6 ya 210.000 lah untuk fan yang ada di sini. Terbilang cakep sih dari segi fannya dan menyerupai dari segi tampilannya berwarna putih ke biru cyan, sangat menarik sekali, kayak putih es lah kurang lebihnya seperti itu. Dan semua papannya sudah saya sebutkan di harga 8 juta pas. Apakah worth it atau tidak? Daripada yang full putih, ini lebih bagus berwarna full putih dan juga ada cyan birunya. Itu aja dari saya. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini, NVMe Apacer dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 35 derajat terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 40 derajat. Dan apalagi dia itu menggunakan heatsink tambahan dari bawaan Mopo, jadi lebih dingin. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari NVMe Apacer-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 2463 serta menulisnya di 1778. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up-to-nya 2100/1500. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Jadi bisa dibilang realitanya dia itu lebih bagus daripada yang ada di website untuk yang ini, NVMe Apacer. Lanjut ke HP monitor. Untuk mengecek suhu Core i3 Gen 12 menggunakan Deepcool AG400WH. Untuk minimalnya mendapatkan di 31 derajat, serta maksimalnya di 58 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 31 derajat, terbilang ini dingin dan juga bagus lah. Serta maksimalnya mendapatkan di bawah 60 derajat, ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok paling bawah di 58 derajat, ini bisa dibilang sangat dingin untuk kalangan CPU cooler yang menggunakan pipa. Dan bisa dibilang ini rekomen Deepcool AG400WH. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 206 fps menggunakan GTX 1660 Super. Serta CPU mendapatkan di 1201 CPU menggunakan 4 core 8 thread, udah paling kencang untuk yang ini. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 166 fps, yang dimana di game ini terbilang aman lah, masih mendapatkan di atas 150 fps, apalagi di settingan very high. Dan semisal di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman lah di settingan high maupun di settingan very high untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 70 fps. Ini batas aman untuk bermain game Need for Speed Heat di settingan high karena mendapatkan di atas 60 fps supaya lebih nyaman lah untuk bermain game Need for Speed Heat menggunakan spek ini. Lanjut ke Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 130 fps. Ini pun juga masih aman di settingan very high, mendapatkan di atas 100 fps di game Apex Legends. Kalau semisal ditingkatkan lagi resolusinya ke Insane, dia itu masih kurang dari segi VRAM GPU-nya. Kalau semisal VRAM kalian 6GB, di very high udah lebih dari cukup di atas 100 fps di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, batas amannya lah mendapatkan di atas 60 fps supaya lebih nyaman untuk bermain game ini, Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 146 fps. Ini pun di settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 100 fps, jadi terbilang aman dan juga ringan lah di game PUBG Steam. Lanjut yang terakhir, Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 115 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, masih mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2.
jadi nggak masalah sih untuk game ini. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 59 watt terbilang ini masih cukup aman lah, di bawah 60 watt dari segi minimalnya. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, dia mentok paling bawah di 59 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 248 watt. Ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high. Dia yang mentok paling tinggi di 248 watt terbilang cukup tinggi ya, hampir menyentuh di 250 watt. Jadi nggak masalah sih untuk yang ini. Dan apalagi power supply-nya udah cukup, menggunakan Frostfire 500 watt. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 8 juta, kalau misal di bulan Juli yang saya upload ini, bisa dibilang harganya di 7 jutaan lah. Dan lebih murah daripada di bulan Mei kemarin, karena saya telat upload. Dan semisal harga di saat ini di 7 jutaan, ini terbilang rekomen untuk kedepannya. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super untuk ke depan 4 tahun 3 tahun masih cukup lah. Serta upgradeable kedepannya juga dari segi MOBO, Gen 12 maupun Gen 13. Dan apalagi dari segi tampilannya sangat menarik, berwarna putih ke biru cian, dengan tampilan elegan. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan semua linknya ada di deskripsi, tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya melalui review papat PC seperti contoh yang ada di sini, maupun rakit PC yang lainnya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.